Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan startup kami yang berjudul Kolak Jajan, yang berdiri sejak tahun 2020, dengan tagline, olahan citra rasa yang khas dan tak terlupakan. Next. Visi, memajukan usaha jajanan tradisional khas Blora menuju kancah nasional. Misinya, yang pertama mengayomi dan mewadahi para industri jajanan tradisional khas Blora. Yang kedua, membantu memasarkan produk olahan jajan tradisional khas Blora ke seluruh penjuru Nusantara. Next. Problem. Yang pertama, produk jajanan tradisional masih beredar di sekitar wilayah Blora saja. Yang kedua, belum terdapat wadah yang efektif untuk menampung industri jajanan tradisional di Blora. Yang ketiga, omset penjualan jajanan tradisional mengalami penurunan. Yang keempat, sulitnya mendapatkan pangsa pasar yang tepat bagi industri jajanan tradisional di era pandemi. Ini sumber linknya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami Wahyu. Baik, saya akan membacakan solusi dari problem yang sudah disebutkan oleh Ramadhani Susanti. Solusi yang pertama yaitu menciptakan platform startup untuk menjadi wadah dalam rangka mempertemukan produsen industri jajanan tradisional dengan konsumen yang ada di daerah Blora maupun di luar Blora, serta memberikan fasilitas dalam produk jajan tradisional. Lalu solusi yang kedua, perlunya memberikan kemudahan bagi para konsumen atau bahkan pecinta jajanan tradisional dalam melakukan pemesanan. Lalu solusi yang ketiga, perlunya memberikan peluang melalui dibentuknya platform startup bagi para industri jajanan tradisional khas Blora untuk menjual produknya di luar Kabupaten Blora atau bahkan di seluruh Indonesia. Next. Berikut adalah market validasi atau validasi pasarnya. Pada market validasi pasar sebanyak 327 orang pekerja swasta dan non-swasta dan para remaja mencari jajanan tradisional di daerah Blora dan sebanyak 168 orang wisatawan daerah mencari jajanan tradisional dari wilayah Blora dan 9 dari 11 orang dewasa muda sangat puas akan cita rasa jajanan tradisional khas Blora. Dan mereka sangat antusias dengan hadirnya Kolak Jajan di Blora. Survei ini diambil dari Google Form. Lalu berikut adalah respon dari 11 orang yang ada di Kabupaten Blora. Survei ini dilakukan oleh teman saya yaitu Damar yang berdomisili di Blora. Lalu selanjutnya ke market size. Untuk market size, kami akan menjangkau seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Blora dengan persentase sebesar 71,30%. Selanjutnya, kami akan menjangkau seluruh penduduk yang ada di Jawa Tengah dengan persentase 70,6%. Selanjutnya, kami juga akan menjangkau seluruh penduduk di Indonesia dengan persentase 70,72%. Untuk validasi persentase dari data penduduk ini, kami mengambil dari sumber link berikut ini. Berikut adalah beberapa link sumbernya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kompetitornya itu sendiri, yang pertama ada Oma Semprong, yang kedua ada Aju Bakery and Cake, yang ketiga ada Colette Lola, yang keempat ada Bakpia Mutiara Jogja, yang kelima ada Surabinoto Suman Nyonya Lydia. Mengenai detail kompetitor itu sendiri, untuk Oma Semprong itu terfokus pada variasi produk dan modernitas serta harga. Kemudian ada Aju Bakery and Cake, itu terfokus pada kualitas, variasi produk, dan modernitas. Kemudian ada Colette Lola, memiliki fokus pada kualitas produk,
modernitas produk, serta variasi dari produk. Kemudian juga ada Bakpia Mutiara Jogja, itu fokus kepada harga, variasi produk, dan kualitas produk. Dan terakhir ada Surabinoto Suma Nyonya Lydia, itu hanya fokus ke harga dan variasi produk saja. Pada slide ini mengenai analisis kompetitor, memetakan mengenai detail dari kompetitor itu sendiri. Untuk Kulak Jajan dan Mutiara Jogja, masuk ke dalam kuadran harga dan kualitas. Untuk Aji Bakery, Colette Lola, dan Surabinoto Suma Nyonya Lydia masuk ke dalam kuadran kualitas dan modernitas. Selanjutnya untuk Aji Bakery, Oma Semprong dan Colette Lola masuk ke dalam kuadran variasi produk dan modernitas. Serta untuk Kulak Jajan, Oma Semprong, Mutiara Jogja, dan Surabinoto Suma Nyonya Lydia masuk ke dalam kuadran harga dan variasi produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riza. Oke, bisnis model kanvas. Yang pertama ada G-Partner, para industri jajanan tradisional di Blora. Yang kedua, pusat toko oleh-oleh di Blora. Yang ketiga, pedagang jajanan tradisional di Blora. Selanjutnya, G-Activities, platform startup yang akan kami bangun sebagai wadah diskusi terkait pemesanan bagi konsumen dalam memesan produk jajanan tradisional khas Blora, sebagai wadah feedback berupa kritik atau saran dari para mitra dengan tujuan untuk mengembangkan aplikasi startup, mengutamakan proses maintenance pada platform startup agar dapat berjalan dengan baik, melakukan pemantauan dari segi transaksi penjualan dengan tujuan agar pemasaran dapat berjalan dengan aman dan lancar. Key resource, aset fisik, yaitu laptop atau PC dan server, aset non-fisik, software, aplikasi, platform, aset intelektual, brand dari startup kami, database para konsumen dan para mitra, sumber daya manusianya, para mitra yaitu industri jajanan tradisional, para programmer, pendiri startup, dan anggota pengelola startup. Selanjutnya, value proposition, menciptakan harga yang standar yang sesuai pendapatan para konsumen dibandingkan harga pasar secara umum karena produk didapatkan secara langsung dari mitra. Selanjutnya, menyediakan kemudahan dalam pemesanan produk bagi para konsumen, menjamin kualitas pada produk jajanan tradisional tetap dalam keadaan baik dari proses produksi hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya, customer relationship, dengan menerapkan personal assistant dan automated service pada personal assistant, di mana pada platform startup kami menyediakan customer service secara online yang di mana dapat membantu para konsumen dalam membeli jajanan tradisional, di mana customer ini akan melayani konsumen dalam segi pemesanan maupun feedback jajanan tradisional. Selanjutnya, channel, melakukan iklan di berbagai media sosial melalui Instagram, Facebook, dan lainnya. Selanjutnya, menggait para mitra industri jajanan tradisional dengan harapan agar penyampaian informasi produk mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar khususnya di Blora. Selanjutnya, customer segment, secara demografis, para pekerja kantor baik swasta maupun non swasta atau negeri, para remaja hingga dewasa muda, serta ditunjukkan oleh para wisatawan daerah. Secara geografis, ditunjukkan kepada penduduk khususnya di daerah Blora maupun di Provinsi Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia. Akan tetapi secara khusus penjualan ditunjukkan ke daerah Blora terlebih dahulu. Selanjutnya, cost structure, biaya tetap, yaitu biaya internet, biaya listrik, biaya hosting, biaya iklan, gaji programmer, biaya konsumsi, biaya variabel, biaya pembelian bahan dan peralatan bagi para mitra yang membutuhkan, biaya perawatan platform atau aplikasi. Yang terakhir itu revenue stream, pendapatan pada penjualan produk jajanan tradisional nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara mitra dan perusahaan startup kami. Biaya membership bagi para mitra industri jajanan tradisional, biaya posting bagi mitra untuk mempromosikan produknya di platform startup kami.
Nah, selanjutnya mockup akan dipresentasikan oleh Damar. Oke, terima kasih Mas Riza. Untuk mengenai pada mockup dari platform startup kami, yaitu tertuju pada teknologi startupnya sendiri, di mana kami menyediakan dua mockup. Yang pertama yaitu home profile website, yang kedua adalah mobile website. Untuk home profile website sendiri, ini adalah untuk home profile dari startup perusahaan kami, yaitu Kulak Jajan itu sendiri. Kurang lebihnya seperti ini untuk bentuknya. Di mana untuk mockup ini sendiri, kami itu membuat pada aplikasi tools Figma untuk mockupnya mengenai teknologi startup ini sendiri. Kurang lebihnya seperti ini untuk bentuk mockup websitenya. Kemudian untuk teknologi startup pada mobile kami yang akan kami buat atau kami bangun itu kurang lebihnya seperti ini, di mana terdapat splash screen, ada halaman home screen, serta ada halaman detail mengenai produk dari jajanan tradisional khas Blora itu sendiri. Serta dilengkapi dengan keunggulan di mana terdapat kulinerpedia untuk mengetahui sejarah dari jajanan khas Blora ini sendiri pada tiap produknya. Terus kemudian di mobile ini sendiri dilengkapi dengan proses atau metode check out pembayaran hingga pembayaran tersebut berhasil dilaksanakan. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan pada bagian Figma-nya itu sendiri, di mana kami membuat mockup ini. Oke. Berikut ini adalah untuk Figma atau desain dari mockup yang kami buat, khususnya pada bagian platform website dan platform mobile. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jika diperbesar seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan pada bagian mobile apps. Di sini kami hanya membuat beberapa saja dulu untuk mockupnya, meskipun masih terdapat banyak kekurangan pada teknologi ini. Ini untuk halaman splash screen, ini untuk halaman home, berisi produk, ini detail produk, ini untuk check out, pembayaran hingga sukses. Untuk aplikasi mobile ini sendiri nantinya dapat diunduh oleh para pengguna, baik mitra maupun pembeli, di dalam Play Store untuk khusus mobilenya. Dan pada landing page ini kami dilengkapi dengan kendala dalam penyampaian kendala dalam penjualan demi pengembangan pada startup kami. Oke, kita kembali lagi ke presentasi. Selanjutnya, mengenai dampak sosial atau social impact dari startup yang akan kami bangun terhadap jajanan tradisional maupun masyarakat di sekitar Blora dan di seluruh Indonesia, yaitu mampu menciptakan inovasi baru di bidang jajanan tradisional khas Blora dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional yang khas. Yang kedua, mampu meningkatkan penjualan bagi para industri jajanan tradisional sebagai mitra kami ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kemudian memberikan pengetahuan bagi para industri jajanan tradisional akan pentingnya penerapan teknologi yang terus berkembang di bidang industri makanan. Terus kemudian memberikan kemudahan bagi para pecinta makanan tradisional dalam melakukan pemesanan melalui website maupun aplikasi mobile. Lalu yang kelima, membuat masyarakat semakin gemar untuk mengonsumsi jajanan tradisional serta mampu melestarikan akan kelangsungan jajanan tradisional di Indonesia agar tidak punah. Kemudian selanjutnya yaitu Future Map. Pada Future Roadmap ini sendiri, pada startup kami yaitu pada tahun 2022 ini nanti menjadi aplikasi startup yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Blora dan tentunya menjadi aplikasi andalan dalam bidang pangan terbaik di Blora. Serta industri jajanan tradisional di Blora menjadi semakin baik dalam bidang penjualannya. Kemudian pada tahun 2027 menjadi aplikasi startup di bidang pangan terbaik di Jawa Tengah, yaitu sebagai aplikasi yang banyak diakses oleh seluruh masyarakat di Jawa Tengah terkait kepopuleran akan jajanan tradisional, serta mampu membuat jajanan tradisional khas Blora semakin dikenali oleh masyarakat di Jawa Tengah. Di sisi lain,
Selain jajanan tradisional khas Blora, jajanan tradisional lain juga akan masuk di dalam aplikasi startup Kulak Jajan ini. Yaitu selanjutnya pada 2032 itu menjadi aplikasi startup yang sangat populer di seluruh Indonesia ataupun nasional dalam bidang jajanan tradisional khususnya, serta mampu membuat jajanan tradisional khas Blora menjadi sangat populer di seluruh Indonesia. Oke, ini adalah kami sebagai tim Kulak Jajan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Damarsati Wahyu Kemala, dengan NIM 18111807. Yang kedua, Yeli Isnaini Syam dengan NIM 18111824. Yang selanjutnya Mas Wahyu Mahendra dengan NIM 18111867. Yang selanjutnya yaitu Mas Muhammad Riza Nurendra Pratama dengan NIM 18111838. Dan yang selanjutnya yaitu Mbak Rahmadani Susanti dengan NIM 18111875. Oke, sekian penyampaian mengenai startup Kulak Jajan yang akan kami bangun terkait pengembangan pada bidang jajanan tradisional khususnya khas Blora ini. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.